Pamit pulang seperti biasa kan, tidur habis subuh kan hari ketiga tuh ya. Besoknya saya off 5 hari tuh baru diketemukan yang jenazah yang di itu baru ketemu Kepalanya. Kepalanya itu ketemu di sungai. Saya bilang, mana itu masih di kantong. Pas dibuka diperlihatkan gitu, lemes saya. Berarti yang 3 malam ngobrol sama saya jin yang menyerupai yang dimutilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat memandikan jenazah di salah satu rumah sakit nih. Kita kenalan dulu, sebelah gue ada Bang Chandra nih. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat buat. Bang Chandra nih anak jin. Sering dipanggil gitu Bang ya? Iya, dari umur 18 tahun tuh dipanggil anak jin tuh. Anak jin, soalnya sering ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Gak bagaimana Bang? Ya, dulu ada kisahnya sih. Ada kisahnya. Kalau ceritain panjang lah Bang ya. Ceritain panjang tuh masalah anak jin tuh. Oke, jangan ceritain deh Bang, ini ceritanya beda soalnya Bang. Beda. Intinya sering dipanggil anak jin nih Bang Chandra. Oke Bang, ini kan Abang pemandi jenazah nih Bang ya? Iya. Itu kalau boleh tahu dari tahun berapa tuh Bang pemandi jenazah? Saya umur 16 tahun mandiin di wilayah dulu, perkampungan dulu. Dari muda banget nih. Iya, belajar umur 15 tahunan megang sendiri. Yang pertama tuh kalau nggak salah 2 orang tenggelam di laut. Itu 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Masih muda banget, udah berani deh Bang ya. Ya, diberaniin. Iya. Itu berarti 16 tahun itu tahun berapa itu? Tahun 96. Saya lahir tahun 80. 80. Sampai sekarang nih berarti? Sampai sekarang. 28 tahun berarti? 28 tahun. Nah, untuk cerita yang ini nih Bang ya. Ini kan mau ceritain pengalaman saat memandikan di salah satu rumah sakit ya. Benar. Nah, untuk rumah sakitnya kalau boleh tahu daerah mana itu? Daerah Jakarta lah. Jakarta ya, nggak usah kita sebut lah ya. Iya. Intinya ini rumah sakit gede sih. Itu waktu di rumah sakit ini, Abang kan cerita juga di belakang layar katanya ditarik juga ke forensik ya? Oh iya, diperbantukan. Berarti sampai sekarang Abang udah bisa nih ya, kayak semacam ini ada mayat meninggal kenapa gitu? Ya, alhamdulillah berkat salah seorang dokter ahli forensik. Ketika itu kan saya masih muda tuh, umur 24 lah. Oh, 24 tahun. Saya sudah memandikan di situ. Jadi kalau orang kecelakaan kan harus divisum luar dulu kan, dibersihin gitu. Terus luka-lukanya kalau ada yang ini dijahit gitu kan. Nah, dokter ini lihat kok masih muda berani gitu. Akhirnya pas ngobrol-ngobrol terus sampai akrab. Dan saya orangnya seneng nimba ilmu ya. Nimba ilmu. Saya tanya gini-gini, saya tahu dia ahli forensik, saya tanya masalah forensik. Setahun kemudian saya mau nggak ikut gitu kan. Jadi diperbantukan gitu. Iya. Oh, sampai sekarang berarti ini? Iya. Jadi kalau namanya ada tuh perawat forensik itu, tapi dia harus punya lisensi dulu. Tuh dari Amerika juga, terus dari lokalnya ada juga. Gitu. Iya. Tapi kalau saya kan atas rekomendasi si dokter ini gitu kan. Ya lisensi sekarang ada. Alhamdulillah ya. Berarti dari awalnya emang hanya pemandi jenazah. Sekarang jadi diperbantukan untuk forensik. Iya. Hebat juga Bang ya. Oke Bang, untuk cerita yang ini nih kita tahan dulu nih Bang ya. Siap ya. Oke nih, bagi Sobat Tengah Malam yang penasaran nih sama ceritanya Bang Chandra, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, nggak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai.
tahun 2008, tepatnya bulan Januari, tanggalnya lupa. Oke. Iya. Jadi saya tugas malam, saya berangkat dari rumah Tanah Abang ke rumah sakit. Setelah itu sebelum masuk kan absen dulu, ngopi-ngopi dulu tuh. Gitu kan, ini kamar jenazah, ini ada yang rumah sakit besar itu, ini ada tukang Indomie apa kopi gitu. Saya ngopi, ngerokok gitu. Terus ada temen bilang, tadi ada jenazah masuk, wanita, cuman kepalanya belum ketemu. Buset. Ternyata itu korban Saya bilang, berarti di dalam ada bang, di apa namanya, di lemari jenazah itu yang. Nah, sudah gitu, ya udah masuklah. Kan kerjaan saya kan memandikan jenazah yang nggak dikenal, apa itu tanggung jawab saya. Apalagi kalau ada jenazah yang mau dimandikan di situ, lebih tanggung jawab saya tuh. Nah, mandikanlah saya tuh. Mandikan kira-kira start jam 9 lah. Start jam 9, 2 jam saya mandi, dapat 3 jenazah. Istirahat tuh jam 11 tuh saya kan. Udah jam 11, udah agak sepi tuh. Kira-kira setengah jam, setengah 12-an saya duduk, saya ngopi sendiri. Datang wanita, umuran antara 22 sampai 25 lah, ya masih muda. Datang wanita, tahu-tahu kan duduk deh. Misi bang, boleh gabung? Kata saya bilang, boleh. Saya bilang, sendiri. Saya bilang, sendiri. Kerja di sini, saya bilang. Saya nggak nanya dia, pikiran saya keluarga pasien ya. Gitu, dia mau ngopi gitu. Mau ngopi, saya bilang, nih. Dia bilang, teh manis aja bang. Akhirnya saya ke warung. Ya nama cewek kan, traktir juga kan dikit kan. Iya. Saya kasih teh. Memang pada tahun 2008 itu pikiran saya sedang kemelut. Masalah rumah tangga. Ya kan, lagi goyang tuh. Jadi mau istri nih, gitu kan, udah jangan mayat mulu, apa cari kerja yang lain apa segala macam gitu kan. Setelah itu emang saya lagi bengong itu, lagi mikirin gimana nih saya ke depannya. Ngobrol, kenapa bang? Kayaknya ada masalah. Kata wanita itu. Saya bilang, ya biasalah, masalah orang udah berkeluarga pasti masalah rumah tangga gitu. Oh biasa itu. Saya tanya, adik sendiri sudah apa namanya, sudah berkeluarga atau sudah menikah? Saya bilang, dia bilang saya janda. Jadi perawakannya dia agak rambutnya segini nih, yang nggak panjangnya segini, pakaiannya biasa, pakaian pada umumnya kita gitu. Memang ada saya ceritain, sama istri gini. Dia bilang, bang, kalau kerja udah nyaman, itu terusin bang. Apalagi abang bilang tadi hobi, kata mandiin mayat kan. Udah bang, terusin aja, hilangin yang setan-setan katanya dalam pikiran atau setan-setan dari luar, untuk menghentikan abang berbuat baik. Gitu ya sih. Saya ada moto saya kan, sahabat di kala duka gitu. Jadi saya senang gitu kan, lihat orang kedukaan dibantuin, itu ada kepuasan sendiri. Put benar. Itu ngobrol tuh, kita ngobrol. Saya nggak tanya dia dari mana, enggak, karena pikiran saya dia keluarga pasien. Setelah ada saya jam 12:30 lah, 1 jam kami ngobrol tuh. Saya kan masuk lagi jam 1. Dia bilang, waduh, nggak enak nih kelamaan gitu. Maaf dek,
saya masuk dulu ya. Gitu. Karena ada tugas lagi. Oh ya Bang, silakan. Gitu. Saya juga mau ke sana dulu. Oh ya silakan. Udah tuh pisah tuh. Ya. Saya masuk gitu kan, ada gang gini, saya masuk sini kamar jenazah tuh. Udah masuk, mandi kan. Saya ingat di yang mana ya gitu. Cenanya mana? Dimasukin yang mana? Yang wanita apa? Tanpa kepala. Saya buka, dikasih tahu Mas Sapam kan. Saya buka, oh iya benar, nggak ada kepalanya. Nggak ada. Kalau nggak salah dia ketemu agak pagi. Karena ketemunya di hotel. Jenazahnya di hotel jadinya. Oh, yang badannya ini di hotel, tapi kepalanya nggak ada. Jadi mungkin dibuang kali sama pelaku. Nah, setelah itu saya memandikan lagi kan, kurang satu orang cepet lah. Ya, tapi pikiran saya berkecamuk gitu. Ingat kata-kata dia, udah Bang, katanya kalau hobi mah kerja kalau udah nyaman gitu kan. Bener juga nih orang nih. Setelah itu selesai jam 3:30 lah. Saya keluar, memang nggak ada dia. Udah nggak ada. Saya ambil motor pulang. Nah, pulang itu saya sampai jam dari situ ya malam ya, setengah jam atau 20 menit sampai kan. Dari situ ke Tanah Abang, Petamburan tuh dibukain sama istri gitu. Dia bilang, pakai parfum wanita ya? Saya bilang nggak pakai parfum. Parfum saya dari dulu cuma satu tuh, Put. Nggak pernah ganti-ganti. Apa itu? Bulgari Extreme. Iya, kebetulan lupa nih. Itu nggak pernah ganti dari SMP tuh. Beli di Indomaret nih. Nggak refill. Beda lagi. Iya. Enggak, saya bilang. Saya cium. Enggak. Wah, bohong. Istri saya curiga nih. Tapi memang saya parfum saya cuma satu gitu. Tapi kalau mau mandikan jenazah nggak mau pakai parfum, paling parfum kalau lagi mau kondangan, jalan-jalan gitu. Jangan pakai ini aja tuh, deodoran kan kalau mau jalan kerja. Saya suruh cium anak saya. Ayah bawa minyak wangi enggak ya? Masih kecil tuh anak saya tuh, kisaran 3 tahun, si Haidir. Enggak ya, udahlah cemberut lah. Ya saya saya sholat subuh. Saya kebiasaan saya dari dulu itu nggak pernah tidur malam. Pasti habis subuh bangun jam 10. Oh, itu kebiasaan tuh karena kerja malam. Ya, sering kerja malam ini. Kerja malam. Tapi kalau misalkan ada yang mandikan jenazah pagi-pagi ya bangun juga tuh terpaksa. Karena hobi susah. Iya betul. Kalau hobi kan kita kerja pakai hati kan. Iya, seneng kerjain. Seneng. Benar. Istri diam aja. Saya tidur, kebetulan nggak ada mandikan jenazah, aktivitas seperti biasa. Gitu. Tapi saya tempat terbayang, ya udah lu kalau benar-benar lu nyaman di kerjaan nih, terusin gitu. Karena kan istri saya kan kurang setuju dulu. Saya memandikan jenazah. Pas malamnya saya ke sana, kan 3 hari tuh. 3 hari plus gitu kan. Besoknya siang. Setelah itu saya ke sana, belum ketemu tuh. Saya nggak kepikiran mau ketemu lagi kan sama itu wanita. Tapi manis ya, tapi bagi saya untuk berkeluarga buat apa sih? Itu walaupun dia ngaku janda gitu. Setelah itu saya masuk, biasa jam 11 keluar lagi, ada lagi duduk. Nah malam kedua ini nih banyak aneh. Banyak tuh aneh tuh. Jadi pas saya lagi ngobrol, Sapam lewat tuh.
Dasar anak jin, ngomong sendiri. Oh, dibilang ngomong sendiri? Ngomong sendiri. Saya ngambil pusing tuh. Bego kali. Cewek manis gini, nggak ngeliat gitu kan. Tapi memang kayak ngomong sendiri gitu, karena saya dipanggil anaknya, dia udah lumrah gitu kan. Udah biasa ya? Iya, udah biasa. Saya ngobrol tuh. Di hari kedua dia bilang, saya lagi hamil 3 bulan. Saya bilang, kan janda sama pacar saya. Kata, saya mau minta pertanggungjawaban gitu. Tapi nggak usah dipikirin. Itu gampang lah. Terus kata-kata yang kedua yang paling saya ingat, masih pusing ya katanya. Masalah kerja, ada masalahnya. Iya, saya bilang gini, kalau masih pusing, ini masalah, kata dia. Kalau masih di dalam masalah, itu nambah pusing, kata dia. Terlibat masalah. Keluar dulu dari masalah, selesaikan masalah itu dari luar. Coba dah. Ibu-ibu lewat. Ibu-ibu sendiri itu. Jam 12-an, tiba-tiba teriak, kabur. Satpam kan gaduh kan. Saya juga ikut, kenapa gitu. Saya saya kejar lagi, ya ada jarak 50 meteran lah. Dia lari kena sama. Kenapa Bu? Kenapa? Ternyata dia ngelihat wanita yang mukanya, mohon maaf, agak kurang enak gitu, agak hancur. Tadi ngobrol sama Bapak, katanya. Saya bilang, enggak kok, saya lagi ngobrol sama kawan saya bilang. Oh enggak, itu mukanya hancur. Ibu halusinasi kali, saya bilang. Oke. Udah ditenangin, dibawa sama satpam, security. Saya balik lagi, masih ada. Dan kebetulan itu nggak ada kerjaan lagi saya. Jadi saya ngobrol terus sama dia. Keluar dulu dari masalah, dia bilang. Memang istri saya pada waktu itu, kalau lu nggak mau ninggalin pekerjaan, lu cari pekerjaan yang lebih enak gitu, yang lebih menjanjikan. Gue pergi nih ke rumah orang tua. Terus dia bilang nih, kalau gitu udah Bang, kalau cewek udah wanita udah bilang begitu, udah, maksudnya lepasin aja dulu. Jadi keluar dulu dari masalah, baru kita pikirin solusinya gimana. Oh, itu yang dimaksud dia keluar dari masalah. Iya, udah lepas dulu. Saya bilang, filosofinya bagus juga. Benar-benar. Tapi harus dipertahankan, Bang. Kenapa? Dia bilang begini, laki-laki hebat itu bukan yang istrinya 2, 3, atau 4, tapi 1 dijaga sampai akhir. Dia bilang, wah kena juga nih. Iya. Ya. Saya nggak punya pikiran apa-apa orang. Ya manusia gimana sih? Ya minum, makan Indomie, makan. Tapi yang jadi aneh gitu, pas saya mau pulang, lu mah sakit lu, anak jin, katanya. Kata warung, kenapa? Mesen 2 Indomie, dimakan enggak? Dimakan cuma 1, mau bajir kan? Dimakan, saya bilang. Masa nggak dimakan? Udah dia diam. Sepenglihatan saya dia makan. Makan biasa gitu? Makan biasa, minum biasa. Tapi nggak ngerokok dia ya. Saya ngerokok. Makan biasa. Makan biasa. Dia kan ngaku lagi hamil. Saya bilang, cepet-cepet lah minta pertanggungjawaban. Dan ini lagi dan buru-buru nikah, saya bilang. Agar anaknya ada bapaknya, saya bilang. Iya, ini juga lagi diusahakan, Bang. Cuman yang jadi permasalahan, pacarnya udah punya istri. Loh. Saya bilang, emang ngakunya gimana? Ngakunya bujangan, ya biasalah buaya darat kalau begitu kan. Saya bilang, kasihan. Dan
bodohnya saya nggak nanya sama dia, lu di rumah sakit ngapain gitu. Asumsi saya, wah jagain pasien. Tapi saya nggak pernah nanya gitu, jagain pasien, nggak pernah. Karena keasikan ke bawah ketika dia berbicara, saya ke bawah alurnya dia. Enak Put, ngomongnya halus, terus kata-kata bermaknanya banyak. Itu enak tuh. Itu kita bisa, saya pulang jam 4. Dia pulang. Cium tangan, Put. Pegangan. Masa cium tangan lu? Iya. Cium tangan. Biasalah orang saya megang juga kayak megang tangan orang biasa gitu. Iya, tangan orang. Orang bentuknya orang, dia makan di depan saya, dia minum depan saya, ketawanya nggak ketawa serem, ketawa biasa gitu. Saya juga ketawa. Sapam juga lihat, penglihatan Sapam saya ketawa sendiri. Udah biasa, dia mah anak jin katanya. Paling lagi ngobrol sama jin gitu. Padahal kan nggak gitu juga. Anak jin itu cuman julukan kan. Iya. Cuman julukan. Nah, saya itu jam 4 pulang lagi saya. Istri saya kan masih ya agak ngambek kan, saya suruh kasih keputusan. Itu nyium lagi parfum itu. Ini parfum dari kemarin cium, mentang-mentang saya lagi ngambek apa main cewek lagi. Saya demi Allah enggak, saya bilang. Tapi saya jujur, saya tadi ngobrol sama orang di rumah sakit pas lagi istirahat, cewek. Saya ceritalah sama istri, itu janda, tapi hamil sama pacarnya, udah 3 bulan. Ini lagi minta pertanggungjawabannya. Wah, sama dia kali gitu. Sujon aja dia. Iya, padahal kan saya jujur. Iya. Saya anggap manusia, bentuknya manusia, saya anggap lah. Nah, pas saya tidur habis subuh jam 8 ada yang bangunin. Bang, Assalamualaikum Bang. Bangun saya. Waalaikumsalam. Rumah saya kan agak di atas tuh, di Gang Buana. Gitu kan, Petamburan tuh, Tanah Abang tuh. Bang, Bapak meninggal. Sambil sedih dia. Tolong liatin. Buru-buru lah saya mandi, ya bentar. Buru-buru saya mandi. Saya ke bawah tuh. Pas saya ke bawah, saya tanya, meninggalnya kapan? Ada Bang, 1/2 jam yang lalu. Tolong Bang, mandiin cepet Bang. Udah mau dikubur sekarang juga. Saya bilang begini, saya nggak berani. Sebelum 2 jam baru saya berani memandikan. Kenapa itu? Nah, nanti itu SOP di rumah sakit di mana-mana gitu. Misalkan kita mau mengambil jenazah gitu. Jenazah ini baru meninggal. Kita nggak bisa langsung ambil. Tunggu 2 jam dulu. Karena kematian itu tidak bisa dideteksi dengan alat medis manapun. Secanggih apapun alat medis tidak bisa mendeteksi benar-benar kematian. Kecuali setelah 2 jam. Saya bilang gini, nggak mau saya mandiin. Kalau udah 2 jam baru mau mandiin. Cobalah saya cek dulu. Saya cek nadi-nadinya semua. Itu nggak ada memang. Tapi belum dingin kan? Saya buka matanya. Itu masih gimana ya? Kalau orang meninggal tuh matanya ada agak bias putih gitu, kayak ada selaput putihnya gitu. Tapi kalau gini masih terang kayak kita. Dia bilang, oh saya nggak berani. Dia bilang, kalau mau dimandiin sama saya, tunggu 2 jam. Saya bilang, ini baru jam 8. Jam 10 memandikan, zuhur disolatkan, habis zuhur berangkat ke pemakaman masih bisa. Dia mau dimakamkan jam 10. Saya bilang, saya nggak berani, panggil orang lain aja. Alhamdulillah setelah debat gitu, 20 menit kemudian bangun. Apa-apaan gue diginiin. Masih hidup. Aduh. Nah itu yang dinamakan mati suri. Iya. Mati suri itu, jadi ketika manusia meninggal itu 2 jam otak kecilnya belum meninggal Put.
belum mati dia. Iya. Jadi kayak ada listrik trek gitu kan. Sering kan kalau misalkan contoh daging daging kambing dipotong gitu kan. Lihat pahanya masih ada. Iya, masih gerak. Nah, itu semacam kayak itu. Jadi bisa kalau tret nyambung kayak gitu. Starter motor. Iya. Dan alhamdulillah sempat bertahan 8 tahun baru meninggal dia. Ya, karena udah sepuh ya. Iya. Tapi saya bilang ini juga unik. Saya juga baru mengalami itu. Kasus pertama nih. Ini kasus pertama. Itu. Gagal gue mandiin. Iya. Tapi nggak apa-apa kan, alhamdulillah. Saya ketika mau mandiin orang itu hidup lagi, bukannya takut. Nah, alhamdulillah kan dia masih hidup, masih diberi kesempatan berbuat baik sama Allah. Ya, benar. Nah, agak geger kan di situ. Ya sedikit geger karena keluarganya. Ini aja. Keluarganya yang ya tetangga kan meninggalnya baru setengah jam. Ya belum sempat diumumin juga kan di masjid. Udah kelar, ketawa semua. Pulang lagi, saya itu pulang jam 9 lebih. Pas saya mau makan sarapan, saya somai. Makanya pas kemarin tadi, pokoknya sediain gue somai gitu. Favoritnya somai ini. Favorit. Itu somai itu tiap pagi itu. Pas makan somai, kok perasaan ada ngeganjel nih. Itu. Perasaan ada ngeganjel. Anak Haidir yang saya bilang, ini cium nih ya. Ayo. Ya. Haidir ngelihat ibu-ibu, dia bilang ibu-ibu, berarti ibu-ibu cewek kan, nggak mungkin ibu-ibu bapak-bapak. Ngelihat ibu-ibu, di mana? Tuh di ruang tamu. Ya kan ada sofa tuh, emang kebanyakan di situ tuh. Kalau saya habis mandiin, ngikut pasti dia di situ tuh, jinnya tuh. Iya, mau bertamu kan. Gitu. Kapan? Haidir tidur jam 8. Bangun. Tuh, kata dia, ya namanya masih anak segitu. Tapi alhamdulillah tuh, 5 tahun hafal 2 juz tuh anak tuh. Alhamdulillah. Otaknya lumayan, bapaknya aja nggak begitu. Karena ada gurunya kan dia. Iya. Nah, setelah itu, dia bilang, ada ibu-ibu kata, kenapa nggak bangunin bunda? Nggak orang dia cuma duduk. Saya ngambil puting anak kecil. Terus bundanya bilang, emang gambaran bapaknya aja kali main sama cewek di kerjaan. Saya bilang, kena lagi. Ini masuk hari ketiga nih, Put. Setelah itu, ya, waktu berjalan sampai ini habis sisa, start lagi nih, hari terakhir piket kan. Besoknya libur, besoknya siang. Rolling ya. Rolling. Dateng lah. Tok. Siapa tuh? Ada. Dikit bang. 1 katanya. Ya. Oh ya udah. Terus yang di IGD ada nggak yang meninggal apa di ruangan ada nggak? Nggak ada bang, aman katanya. Ya udah, mandiin tuh. Udah mandiin. Saya kan biasa naro ini buat apa tadi yang saya cerita juga tuh. Apa sikat apa kalau ada apa serak-serak gitu suara-suara gitu saya langsung timpuk tuh buat soal tikus apa gimana langsung timpuk sama sikat. Iya, kebetulan kena ada suara gituan kena lemari jenazah. Yang besi dingin tuh dak gitu kan, ibu-ibu di luar teriak wah gitu. Ya saya namanya ada orang teriak ya saya buka dong, otomatis kepala saya nongol nih. Saya tanya, ada apa bu? Tuh ibu-ibu lari.
Ibu-ibu lari. Sapam kan datang. Bang, ibu-ibu kenapa bang? Saya ceritain begitu. Abang lihat dong, nongolnya di mana? Astagfirullahaladzim. Dari kamar jenazah. Dari kamar jenazah. Iya. Itu belum ada dia. Si cewek inisialnya A, dia memperkenalkan namanya inisialnya A lah. Gitu. Memang benar inisialnya A itu. Bukan karangan, memang benar itu inisialnya A. Nama depannya A. Istirahat. Saya bilang, kok belum datang nih? Biasanya udah ada, apa udah pulang gitu kan? Jam 12 kurang seperempat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan tuh. Biasa, anget kalau katanya orang-orang kayak makhluk halus, apa kan dingin apa? Anget biasa. Ngopi apa teh? Kayaknya teh aja. Bang, gulanya dikit. Ke situ saya. Cing, teh gulanya dikit. Lu jangan gila. Mesen teh diminum enggak. Diminum habis. Ngaco cing mah. Udah bikinin, dibayar ini. Ini bikinin, saya kopi. Saya taruh sambil ngerokok. Hari ini saya pamit bang, mau pulang gitu. Oh iya, saya juga mau menyelesaikan masalah ini. Ya selesaikanlah cepet-cepet yang begitu. Jangan lama-lama. Sesuatu yang baik itu harus dipercepat, saya bilang. Terus dia tajemin dulu, menajamkan kata-katanya lagi. Jangan lupa bang, menyelesaikan masalah, keluar dulu dari masalah, selesaikan masalah dari luar, aman tuh bang. Saya ketawa, senyum. Tapi sebenarnya saya sedih bang. Pulang kan. Kenapa? Ya, sedih aja bang. Keadaan saya begini. Ya makanya pulang, selesaikan. Berarti saya bilang, di sini keluar dulu dong dari masalah. Baru selesaikan masalah itu dari luar. Udah punya solusinya dong. Nggak ada bang kayaknya solusinya bang. Saya bilang, ya solusinya nikah lah. Walaupun dia udah punya istri, ya harus tanggung jawab. Nggak bisa bang. Biarin aja saya begini. Biar aja Allah yang balas. Tuh agak netes tuh air matanya. Kelihatan air mata. Manusia gimana sih Put? Ya, orang biasa nangis gitu. Bisa nangis. Orang mangke kelihatan manusia. Sapam gini. Anak jin. Nah saya tanya, sesudah itu saya tanya, saya ngomong sendiri itu. Jadi ini nih, ini teh manis, ini kopi, saya begini. Kayak ngobrol biasa Ngobrol biasa. Orang penglihatan saya itu manusia. Ngobrol sampai jam 4. Saya pamit pulang tuh. Pamit pulang seperti biasa kan. Tidur habis subuh, apa. Nah, pas tidur habis subuh, kan hari ketiga tuh ya. Besoknya saya off. 5 hari tuh baru diketemukan yang jenazah yang di itu baru ketemu kepalanya. Kepalanya itu ketemu di sungai. Jadi orang cari sampah atau cari rongsokan gitu di kantong kresek. Nah, dibawalah ke unit forensik. Panggil dong, berangkat. Walaupun lagi itu berangkat saya siang. Saya bilang, mana itu masih di apa namanya, di kantong. Pas dibuka, diperlihatkan gitu, lemes saya. Berarti yang 3 malam ngobrol sama saya, jin yang menyerupai
yang dimut. Itu baru sadar ini pas lihat kepalanya. Ya ngobrol 3 malam, lama berjam-jam, tentu raut mukanya walaupun kondisinya sudah agak gelap gitu. Agak gitulah gitu apa namanya? Remang-remang lah ya. Bukan remang-remang. Itu terang, Put. Oh, terang. Terang. Saya bilang kayak lihat manusia biasa. Ciri-ciri wajahnya apa raut mukanya, saya masih ingat. Dan itu saya ngenali itu si A. Setelah diidentifikasi, memang benar itu adalah kepalanya si yang tadi badannya doang. Yang badannya. Wah, ramailah keluarga, terus pihak kepolisian kan ramai di situ kan. Udah, saya nggak habis pikir tuh. Ya, saya sering di tempat-tempat yang angker, ya kamar jenazah, kuburan kan angker ya. Tapi baru kejadian di luar nalar ya itu. Bersama 3 hari nih. 3 malam. 3 malam ya, 3 malam berturut-turut ngobrol sama si almarhum yang ternyata si A, ternyata korban Oke. Nah, kronologisnya begini dia. Dia kenalan ketika ini ya sudah terungkap oleh pihak kepolisian kan. Udah ketangkep lah. Iya, karena wah luar biasa kepolisian kalau kerja begitu mah cepet tok ketangkep tuh. Selang berapa hari ketangkepnya di kawasan Kota Babu, Jakarta Barat tuh. Nah, dia kenal melalui struk belanja. Jadi si cowok tuh ada struk belanja, nemu struk belanja dan nomor HP. Dulu 2008 masih ya 6.600 saya megang kan, tapi dia belum ada WA, belum ada, ya, cuman SMS. Nah, setelah itu dihubungin nih si A sama si cowok nih. Ditelepon, kenalan, gitu, ketemuan. Dan ternyata si A ini usianya 22 tahun. Nah, pacarnya ini dia mengaku bujangan. Dia pacaran lah. Setelah pacaran terus ya mungkin ya namanya dia udah beristri, ngakunya bujangan dan ini lagi janda. Berhubungan lah. Dan ternyata hamil 3 bulan. Dan minta pertanggungjawaban. Dan sempat dia minta uang 3 juta untuk minta uang, tapi ini pacarnya nggak punya uang. Pada zaman tahun 2008 3 juta lumayan ya, kan? Lumayan gede ya. UMR itu kan. Belum kali UMR belum nyampe malah 2.400.000 lah UMR. Nah, si cewek ini kronologis versi pihak kepolisian ya. Setelah itu datang cewek ke rumahnya mertua yang laki-laki. Minta pertanggungjawaban sampai mau tes DNA apa segala macam gitu kan. Oke. Udah pulang tuh. Waktu berjalan nih si pacarnya menghubungi si A mau ketemuan. Mau ketemuan lalu ke hotel lah. Kalau sekarang hotel. Iya. Salah satu hotel, saya nggak sebut ya hotelnya ya. Nah di situ di baik-baik apa namanya dirayu lah. Tapi tetap gitu, kapan mau dinikahin. Nah ternyata sudah niat nih, berencana, masuknya berencana tuh. Udah bawa pisau dari rumah. Kejadian lah di situ sampai di kepalanya dimasuk kantong plastik. Dibuang ke sungai. Aduh. Gitu. Nah, semua barang-barangnya itu diambil. Nah, dulu kan masih ada HP kan, uangnya HP
Nah, kelacaknya sama pihak kepolisian itu melalui HP-nya si korban. HP-nya si korban, SMS-nya, siapa yang sering dihubungi, ternyata dia. Yang saya nggak habis pikir mah, Put, 3 malam tuh, saya ngerasa ngobrol kayak kita begini gimana sih? Bener-bener kayak orang gitu ya? Nggak ada indikasi kalau dia setan. Enggak. Full itu orang. Tapi penglihatan kawan-kawan saya sama ibu-ibu yang lewat teriak, dia bilang wanita mukanya hancur. Okay. Dan kawan saya, dia bilang anak jin ngobrol sama sendiri, ngobrol sama jin tuh. Dua ya. Ketiga, ini tukang Indomie. Saya mesen 2, 1 nggak diminum, mesen teh nggak pernah diminum. Tapi penglihatan saya itu dimakan, diminum biasa. Bener-bener kayak orang berarti ya? Iya. Nah, saya bisa ambil kesimpulan tuh. Ternyata jin juga ada yang baik ya. Nah, itu masuknya jin korin. Saya nggak sebut arwah ya, atau nggak sebut roh, karena wayas alunaka anir ruh. Wahai Muhammad, ketika bertanya soal ruh, kata Allah, katakan ruh itu urusanku. Ya, benar. Berarti kalau kita dilahirkan kan berbaringan dengan jin korin kita tuh. Itu sama kita, sama semua. Dari apa, wajah mirip semua. Iya. Dan nggak semua jin korin itu jahat. Alhamdulillahnya saya dapat pelajaran di situ. Ketika mau menyelesaikan masalah, ya kan, keluar dulu dari masalah, selesaikan masalah itu dari luar. Ya. Saya dapatnya dari jin. Dan filosofi yang kedua, laki-laki hebat itu bukan istrinya 2, 3, atau 4, tapi 1 dijaga sampai akhir. Ya. Itu luar biasa tuh. Tapi tetap saya pertahankan sama istri saya. Jadi, keluar dari masalah itu, dia bilang, yaudah, agak saya tangkap ya, agak kurangin nih jenazah nih, saya harus bisnis lain. Akhirnya baru terjunlah saya bisnis ikan cupang tuh. Di rumah jenazah juga. Ini pemasukan, jadi ada juga di ikan cupang. Oh iya. Saya pernah diginin di ikan cupang. Saya kalau kasih makan ikan cupang, saya biasa ngomong sendiri. Ya. Tong, makan dulu ya Tong, gitu kan, di Toples tuh banyak gitu. Istri saya bilang begini, duh, suami gue udah gila. Tapi pas tahu penghasilannya, dia ikut terjun juga. Dia ikut terjun juga. Terus dia kalau mau ngasih makan, dia ngomong sendiri. Akhirnya dia bilang gini, ganteng, makan dulu ya ganteng. Saya bilang gini, istri gue udah ikut-ikutan gila. Jadi keluar dulu dari permayatan, buka bisnis lain, ya masuk lagi mayat tetap tuh 2. Oh, oke. Iya. Dan sekarang alhamdulillah udah 3 nih. Makanya Minggu bisa nggak Bang gitu? Oh, Minggu nggak bisa saya. Sabtu Minggu nggak bisa diganggu tuh. Ya. Ada pasien kan, saya terapi urat saraf tuh, pakai telur. Nah, itu lumayan banyak tuh ke rumah tuh, ke Pandeglang. Sekarang stay di Pandeglang. Ya, lagi diperbantukan di Pandeglang udah mau 2 tahun. Jadi pasien-pasien yang dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, gitu, Banten gitu, ke Pandeglang. Gitu Put. Pengalaman saya 3 hari ngobrol sama makhluk abstrak ya, jadi agak unik juga nih ya. Jadi 3 hari loh, kita nggak bisa bedain ini orang atau bukan ya, Bang ya. Kan biasanya gini nih Put, kalau misalkan jin korin yang misalkan yang di gitu kan, dia panik ngasih tahu saya diginin itu enggak. Ini kayak ngobrol biasa. Dia ngasih solusi, saya juga kasih masukan, sharing gimana. Iya, benar-benar sharing. Jadi nanya masalah, makanya ngobrol agak lama ya, gitu ya. Iya. Dan saya tahu kronologis kejadiannya itu dari pihak kepolisian, bukan dari mulutnya jin ini nih, jin korin ini. Tapi dia emang yang sesuainya ini ya, dia hamil 3 bulan benar. Benar. Dan dia juga namanya si A, itu benar namanya. Berarti pas awal ketemu
nanya nama itu beneran, kenalan kan? Ya kenalan, namanya siapa? Kayak cowok sama cewek gimana sih? Kamu namanya siapa? Namanya si A gitu kan. Cuman yang lupa tadi mau nanya ngapain di sini gitu ya. Itu yang saya nggak nanya. Kalau saya nanya gitu mungkin jawabnya. Terus yang terakhir dia bilang gini, saya mau pulang hari ini. Ya. Oh ternyata ya udah mau diketemukan itu apa kepalanya. Ya, dan diidentifikasi benar itu adalah sambungan tubuh dari si A tersebut. Ya. Berarti kayak semacam belum tenang kalau kepalanya belum ketemu mungkin ya. Kemungkinan. Jadi dia ya keliling di situ mungkin sampai atau kepalanya ini ketemu bagaimana. Apa ini jasadnya? Ini Jin Korin yang nungguin nih. Nungguin kepalanya mana? Mungkin dia bosan ngobrol sama abang nih. Mungkin. Ya, tapi kenapa gua gitu loh? Ini bang, saya mau nanya-nanya nih bang, masalah si ini. Berarti kan tadi kan dia untuk cerita yang 3 hari ini ya, sesuai ini ya. Dia ngomong kalau dia lagi hamil, dia lagi apa namanya pacaran sama ini. Nah ini si apa namanya ya pelakunya itu. Nah ini yang pelakunya tertangkap dan dihukum seumur hidup karena berencana. Ya. Untung aja nggak dihukum mati kan? Iya benar-benar seumur hidup ya. Seumur hidup. Aduh gila sih. Tapi untuk si cowoknya ini umur berapa dia? Cowoknya itu umur 32. Oke, beda 10 tahun ya. Beda 10 tahun. Ya, dan pekerjaannya tukang nasi goreng dia. Tukang nasi goreng? Iya. Berarti yang ngubungin duluan si cowoknya ini si kan? Cowok, karena apa namanya dia nemu struk belanja, ada nomor HP. Iya. Iseng hubungin gitu ya? Iya, iseng-iseng berhadiah kan. Jadi selingkuh itu bukan karena ada niat, tapi ada kesempatan. Waspadalah. Ya kesempatan itu ada nomor. Iya, ada nomor dan ini juga respon. Iya. Benar. Gitu. Polisi bilang yang penting si A ini bilang sama cowoknya, yang penting bisa nasehatin saya, jaga saya mau kok jadi istrinya gitu. Padahal syaratnya gitu doang, nggak duit. Iya, benar. Tapi emang dasar ada niat jahat dari lakinya ya. Iya, karena si A ini kalau misalkan dia nggak ke rumah mertua pacarnya itu aman. Ya kan dia nikah diam-diam aman tuh. Iya. Karena dia udah kesana udah terkandung malu apa segala macam ya kalap lah hilang. Iya, bener. Jadi hilap jatuhnya. Iya, pikiran jernihnya udah hilang tuh begitu tuh. Iya. Dan saya biasa ya ngelihat ya saya bantu otopsi gitu kan. Saya coba belajar sama dokter yang ngajak saya. Gitu. Saya bilang gini biasa kalau jenazah, tapi kalau masih bernyawa di saya nggak tega. Iya sih. Jangankan manusia, saya motong ayam aja nggak tega, Put. Iya. Kan karena masih bernyawa. Iya, masih bernyawa karena ngerasain sakit tuh. Iya. Ya. Sampai setega itu ibaratnya. Tapi itu yang dipotong, mohon maaf ya, dipotong kepalanya aja. Kepalanya aja nggak. Tangannya utuh semua. Utuh, kepalanya aja. Oke. Mungkin dia pikir menghilangkan jejak, handphonenya diambil, uangnya diambil juga. Jadi di kamar hotel itu tinggal tubuhnya aja, kepalanya nggak ada. Kan kepala itu kan bisa dimasukin tas apa kan, itu dia teng-teng tuh. Pakai plastik juga masih bisa. Iya, ya. Jadi pegawai hotel kan nggak curiga. Tapi setelah mau dia harus check out, nggak keluar-keluar baru dibuka. Tinggal badannya doang ya. Badannya doang. Duh, iya. Sempat geger juga tuh tahun 2008. Memang tahun 2008 itu tahunnya lagi rame-ramenya ya? Iya, Rian Jombang. Oh iya, Rian Jombang. 2008 itu. Iya. Sempat kebagian. Pernah juga? Iya. Saya nggak bisa bayangin nih Bang. Gimana ada satpam melihat ini orang ngomong sendiri. Iya. Ibaratnya lucu gitu ya. Ngomong sendiri, tukang mie. Tapi dari penglihatan abang kan tadi mie-nya habis, tehnya habis. Cuma dari penglihatan si pemilik warung itu masih ada. Masih ada. Oke. Berarti pas dibalikin ininya apa? Ya, saya main tinggal aja. Dia itu ya. Biasa kan. Iya, bener-bener. Masa si orang situ nganterin. Iya, benar-benar saya lupa loh. Jadi pas dia datang, lah kok mie nggak dimakan? Iya, tapi sepenglihatan saya habis. Habis gitu. Oke. Jadi kayak ngobrol gini kayak semacam kayak menghipnotis juga ya. Iya. Setelah kejadian itu
Saya ngomong kan sama mereka orang, gila 3 malam gini. Kan gue udah bilang, lu Indomie nggak dimakan, air nggak diminum. Wah, penglihatan gue habis diminum. Kata Sapam, gue juga bilang, Sapam 4 orang tuh. Iya lu musuh ngomong sendiri itu 3 hari. Gue ngomong sama cewek. Tapi bener bisa dipegang, bener. Kayak begini aja gitu. Kayak begini. Ya kayak manusia gimana nih. Kalau yang saya kita pakai AC nih agak dingin nih. Dia di luar nggak dingin, anget. Anget gitu kayak badan manusia biasa. Bajunya juga biasa, kasual gitu kan. Dia pakai apa namanya? Cuman nggak pakai jilbab ya. Iya. Pakai apa namanya? Pakai kaos, celana jeans, sepatu, pakai kaos kaki. Ya standarnya wanita biasa kali itu. Nggak ada yang setiap hari bajunya beda-beda. Dapat dari mana dia? Nggak tahu. Tujin mungkin belanja dulu di Ramayana tuh. Bisa jadi. Bener-bener megang begini. Ya kan saya sering dengar cerita-cerita kan kayaknya dingin, pucat mukanya. Terus apa namanya? Ada yang bilang kalau dipegang tuh nggak ada tulangnya kayak balon. Kalau itu saya curiga. Ah, iya bener juga. Oh, iya. Itu pasti setan kan gini. Udah pasti makhluk halus tuh begitu. Kalau ini biasa bos. Begini kayak gini lah. Ya, mudah-mudahan Putra ntar ngalamin tuh, amin. Amin. Penasaran. Bener. Kalau penasaran nanti kita ke kerjaan aja. Mampir ke sana. Mampir ke sana. Nah saya mau nanya juga nih. Mungkin di luar dari cerita nih, Bang Chandra. Kalau misalnya forensik itu kan gitu berarti dijahit semua itu. Misalnya disatuin. Ada korban ininya putus, itu dijahit-jahitin. Ya dijahit dulu. Misalkan nih, jangan orang atau orang yang misalkan ketabrak kereta, kan biasanya hancur. Kayak semacam puzzle. Jadi disatuin, dijahit. Ya ketika saya memandikan jenazah seperti itu, bagaimana caranya nanti kain kafannya atau jadi pocongnya itu tidak menyeramkan dan utuh. Oh iya, pas dibungkus itu utuh kayak badan manusia. Iya. Gitu ya. Iya. Kadang-kadang misalkan kakinya, mohon maaf nggak ketemu gitu. Itu saya bikin kayak kaki-kakian dari kapas. Gitu kan. Saya ini jadi pas dia tuh di apa namanya dibungkusnya. Iya, dia pas lihat dari luar benar-benar kayak pocong begitu ya. Terus bagaimana darahnya jangan sampai tembus. Nah, itu ada caranya. Berarti Bang Chandra ini udah bisa ngejahit gitu? Bisa. Saya kan belajar sama dokter, sama perawat. Karena saya setiap ada kesempatan belajar, saya selalu belajar. Ya, langsung dikejar lah ya. Apalagi ilmu baru kan. Tapi yang berjasa sehingga saya diperbantukan di forensik adalah dokter tersebut. Sekarang udah almarhum tahun 2013. Dokter nyentrik tuh. Iya. Ya, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jasanya besar. 2 orang jasa dalam permayatan, yang berjasa 2 orang. Satu Pak Haji Aris. Yang tadi saya di luar cerita tuh, lu udah gede jadi mandiin mayat. Beneran. Itu beneran tuh sumpahnya tuh. Tapi dia juga yang ngajarin. Nah, kedua dokter forensik itu. Alhamdulillah ilmunya masih terpakai sampai sekarang. Ketika saya bisa tahu, jenazah ini tanpa dikasih tahu meninggalnya sakit apa. Kan beda penanganannya. Misalkan sakit liver. Biasanya kan untuk mengeluarkan kotoran itu diurut. Ya, ini perutnya agak waduh itu diurut. Tapi kalau sakit liver jangan. Itu ketika diurut yang keluar bukan kotoran, usus sama darah hitam, itu aromanya nggak sedap. Jadi mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Jangan coba-coba kalau liver diurut. Ya bisa tahu nih mana penyakit jantung, mana penyakit gula. Iya, mana penyakit jantung, gula, liver, mana penyakit putus cinta meninggalnya. Kita biasanya iya. Bunuh-bunuh gitulah begitu biasanya kalau putus cintanya. Semoga aja dokter yang mengajarkan abang ini ya dapat amal jariahnya dari kebaikan. Amin, luar biasa baiknya. Dan semoga kita bakalan doain ya buat dokter yang yang udah berjasa begitu, semoga aja amalnya ya diterima. Amin.
Oke, itu tadi cerita dari Bang Chandra nih, di mana dia 3 hari 3 malam ngobrol sama bisa dibilang jin korin ya. Jin korin. Tapi kita walau alam itu kita ya bisa nyimpulinnya jin korin dari pengetahuan yang kita tahu ya ibaratnya gitu ya. Dan kita juga bacain Al-Fatihah lah ya. Iya. Doain sesuai agama dan keyakinan masing-masing untuk almarhum. Semoga aja dia tenang lah di sana. Amin. Oke, terima kasih nih Bang Chandra. Sama-sama Bang. Udah mau datang nih jauh-jauh nih dari Pandeglang ya Bang ya. Iya. 5 jam perjalanan. Aduh, terpulangnya juga 5 jam lagi nih Bang. Ya, ke Tanah Abang dulu. Pulang kampung dulu. Pulang kampung ke Tanah Abang dulu ya. Aduh, semoga aja aman-aman di jalan deh Bang ya. Insyaallah, amin. Oke nih, buat kalian sobat tengah malam nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putro pamit undur diri. Bang Chandra juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.